Bante mau tanya, bagaimana penempatan kata-kata dan kepada siapa ditujukan Sukihotu, Sotihotu, Namaste, dan Namo Buddhaya? Namo Buddhaya itu sesungguhnya bukan salam untuk dari satu orang ke orang yang lain sesungguhnya, tapi pujian kepada Sang Buddha. Namo persujudan, Buddhaya pada Buddha, kepada Buddha. Namaste itu, namas itu artinya juga namo juga sama. Kalau palingnya namo, dalam bahasa Sanskertanya namas, te Anda, penghormatan kepada Anda. Ya, pembungkukan terhadap Anda, ya penghormatan pada Anda. Namaste. Sesungguhnya itu adalah awal-awalnya dipakai untuk orang yang punya strata lebih rendah, baik sisi usia utamanya, atau mungkin sisi jabatan, kepada yang lebih tinggi, yaitu mereka yang tua atau yang dituakan dalam sisi apapun, termasuk kepada samana brahmana, kepada para biku, kepada para petapa. Namas artinya penghormatan, te Anda. Tetapi kata ini, kalimat ini sudah merakyat memasyarakat, khususnya di India sana. Jadi dalam kalangan sesama itu salamnya adalah namaste. Ya, namaste artinya ya penghormatan pada Anda, begitu. Yang mana apakah ini cocok untuk diberikan kepada biku? Cocok saja. Ya, tidak mengurangi nilai. Meskipun ya praktek di wilayah lain, ya yaitu karena memang perjalanan bahasa yang berbeda-beda. Begitu. Banyak istilah yang sama digunakan, beda wilayah, beda makna, beda arti. Dari akar kata bahasa yang sama, istilahnya juga sama, tetapi maknanya berbeda-beda. Jadi namaste ya, kalau mau kembali ke awal itu, namas itu sama dengan namo. Ya, namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namas sama saja. Namas sama kara. Namas membungkuk, kara tindak tanduk. Tindak tanduk dengan membungkuk, namaskara. Nama itu artinya membungkuk, apa menekuk. Nama sesuatu yang menjadi yang membuat siapapun itu menekuk, membungkuk, ya, atau menunjuk, ya, namanya nama. Dari kata nama artinya membungkuk, menjadi nama. Nama itu artinya apa? Ya, membungkuk, yaitu menjurus, menjuluk, mengarah. Jadi misalnya bilang Andi, begitu ya, mengarah ke salah satu orang. Cheryl gitu, mengarah ke satu orang, menjadi nama. Ya, nama ya, sebutan. Dari kata istilah nama artinya membungkuk atau mengarah, menjurus ke satu hal. Sotihotu itu banyak digunakan untuk situasi yang normal biasa.
Sotihotu sesungguhnya lebih cocok. Lebih cocok. Soti artinya kesejahteraan. Kata soti itu banyak atau yang jamak digunakan untuk situasi yang biasa. Dalam parita-parita ya digunakan ya soti teho tu sabada ya ya apa namanya di masyarakat yang menggunakan bahasa Sanskerta seperti kita ini orang Indonesia lebih akrab dengan Sanskerta, termasuk juga masyarakat Thai itu juga lebih akrab dengan bahasa Sanskerta. Ya, termasuk itu orang India. Jadi dari soti itu dari kata su dan ati. Su dan ati menjadi soti bisa, menjadi suwati bisa. Nah, suwati dan atau soti. Ya. Tapi dalam bahasa Sanskerta, ati itu adalah asti. Nah, su dengan asti menjadi swasti. Swasti, Om Swastiastu. Astu itu ya apa namanya, semoga menjadi. Swasti itu sejahtera, selamat. Ya. Swastiastu. Di India juga dipakai kata swasti. Ya, swasti. Swastika, apa swastika? Satu hal yang mendatangkan kesejahteraan, ketentraman, kebahagiaan. Ya, swastika. Di Thai juga digunakan, tapi sudah dengan logat Thai, namanya sawaddi. Itu kalau tulisannya ya sewat itu pakai D-nya itu pakai S betulnya. Tapi orang Thai nggak bisa baca S di belakang, menjadi D. T menjadi D. Ya. Swasti menjadi sawaddi. Yaitu dari kata swasti yang bahasa Palinya adalah soti. Soti hotu, semoga kesejahteraan ada. Ada pada siapa? Ya sudah otomatis ada pada yang diajak bicara atau ada pada semuanya. Sedangkan Sukhi Hotu itu sesungguhnya muncul di masyarakat itu tanpa penyelidikan, tanpa pemahaman di awal tentang tata bahasa. Sukhi itu mengacu pada seseorang, yaitu sebagai kata pelengkap, bukan kata benda. Nah, kalau Sukhi itu digabungkan dengan Hotu, Hotu itu untuk orang ketiga. Jadi kalau itu mengucapkan salam Sukhi Hotu kepada seseorang, sesungguhnya kurang begitu tepat. Oleh karena Hotu itu untuk orang ketiga, bukan untuk orang kedua. Nah, yang ditemui si B, tapi Sukhi Hotu itu, yang dimaksud Hotu itu adalah dia, mungkin si C. Semoga dia bahagia. Ya, soalnya pakai Hotu itu untuk orang ketiga. Atau kalau untuk orang kedua itu Hohi. Atau kalau banyak Hotha. Sukhi Hohi, baru benar. Atau Sukhi Hotha, baru benar. Nah, itu muncul begitu saja tanpa ada dari kalangan yang saya rasa
asal ambil begitu saja tanpa mempertimbangkan sisi kelayakan bertata bahasa di sana. Lebih dari itu kata Sukihoto kalaupun itu betul, itu dibuat betul, Sukihohi, Sukihota, biasanya dalam situasi yang khusus, tidak dalam situasi yang normal biasa. Situasi yang khusus itu misalnya apa? Misalnya pas ada hari penting, hari ulang tahun, atau hari apa yang merupakan hari kesembuhan atau hari apa begitu. Nah, Sukihohi, Sukihota, Sukihohi artinya ya apa namanya, salam berbahagia ya, ya, ya semoga berbahagia ya, ya apa namanya, semacam ini kalau bahasa Inggrisnya itu ya happy birthday gitu, bahagia, suki sewaktu apa namanya ada event khusus mau menggunakan istilah suki ya artinya yang berbahagia. Atau suki hohi semoga Anda berbahagia. Jadi suki hotu itu sudah salah kalau mau digunakan jadi dari sisi tata bahasa. Kalau yang dimaksud itu adalah orang kedua, yaitu orang yang diajak bicara. Lebih dari itu penggunaannya tidak ya setiap saat, yang lebih normal, yang lebih awam, yang lebih umum, jamak, yaitu soti atau yang digunakan juga sudah dari zaman ke zaman di banyak wilayah itu ya soti atau swasti ini di mana-mana. Ya, yaitu yang memang lebih apa ya, lebih umum lah ya, lebih umum. Penggunaan soti sama suki. Ya, bagaimanapun ya enggak apa-apa mau mengucapkan suki juga alih-alih soti ya. Tapi setidaknya tata bahasanya dibenerin dulu. Ah. Begitu. Jadi Bante kalau jumpa Bante kita bilang namo buddhaya, ada betul Bante? Ya itu mau itu namo buddhaya ya pujanya pada Sang Buddha. Puja pada Sang Buddha ya tidak apa-apa. Namo buddhaya dilanjutkan dengan apa? Namaste Bante atau Namaskara Bante, Wandami Bante boleh. Tidak apa-apa. Mau pakai soti hotu Bante ya bisa saja.